Mari kita lihat untuk kubah ini sendiri. Kubah ini memiliki diameter sekitar 45 meter persegi yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk menyaksikan lebih lanjut tentang Masjid Istiqlal. Sekarang kita berkenalan dulu dengan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Pasar Baru. Ini masuk Kecamatan Sawah Besar yang terletak di daerah Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Masjid Istiqlal ini merupakan masjid nasional yang merupakan pengingat atau hadiah untuk rakyat atas perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Masjid ini juga melambangkan toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Nah, teman-teman bisa melihat sebelah kanan ini adalah gereja katedral yang langsung berhadapan dengan Masjid Istiqlal. Masjid ini dipenuhi dengan berbagai simbol, diantaranya adalah simbol ketuhanan dan simbol nasionalisme. Salah satu contohnya adalah pintu gerbang yang ada di Masjid Istiqlal ini, yang terdapat 7 pintu gerbang yang melambangkan 7 lapisan langit. Kita masuk ke parkiran melalui gerbang Al-Mukmin atau yang lebih sering disebut gerbang Adipura. Nah, kita menuju ke parkiran basement atau B1. Di basement ini teman-teman bisa melihat sebuah fasilitas baru, namanya terowongan silaturahmi, yang rampung pada tanggal 20 September tahun 2021. Terowongan ini bertujuan untuk saling berinteraksi, terlebih pemanfaatan lahan parkir saat hari raya kedua agama. Terowongan ini memakan biaya sekitar 37,3 M. Di sini kita hanya bisa melihat master plan-nya, berhubung karena terowongan ini belum diresmikan, jadi kita belum bisa masuk. Ini sepintas teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran dari terowongan silaturahmi ini, yaitu panjangnya mencapai 32 meter dengan lebar 5 meter, tingginya 8 meter. Nah, di dalam terowongan ini teman-teman tidak perlu khawatir kepanasan, karena di sini juga ada pendingin ruangan, ada AC-nya. Kemudian ada lift yang diperuntukkan terutama untuk teman-teman difabel. Akses masuk menuju masjid. Dari pintu masuk ini kita akan langsung menemui gerbang Al-Fatah. Gerbang Al-Fatah ini adalah gerbang katedral yang merupakan pintu masuk utama. Nah, ini adalah gerbang katedral atau yang biasa disebut gerbang Al-Fatah. Selain gerbang ini ada beberapa gerbang lagi. Gerbang yang ada di masjid ini ada 7 yang melambangkan 7 lapisan langit dan 7 hari dalam 1 minggu. Semua pintu gerbang ini diberi nama berdasarkan Asmaul Husna. Nah, dari ke-7 pintu ini yang paling sering terbuka adalah pintu Al-Fatah, As-Salam, Ar-Rozak. Pintu Al-Fatah ini terletak di bagian sisi timur laut yang berhadapan dengan gereja katedral. Kemudian untuk Al-Qudus atau gerbang kesucian, pintu ini terletak di sisi timur laut yang terdapat di sudut bangunan utama masjid.
Kemudian pintu As-Salam, gerbang As-Salam atau gerbang kedamaian. Ini adalah salah satu pintu utama yang terletak di ujung utara pada sudut bangunan utama. Pintu ini langsung menuju ke dekat syaft terdepan barisan sholat, sehingga pintu ini digunakan untuk tamu penting VIP seperti ulama, tamu asing, duta besar dari negara muslim, dan lain-lain. Gerbang Al-Malik yang artinya gerbang raja, pintu VVIP ini berada di sisi barat pada sudut bangunan utama masjid. Seperti pintu As-Salam, pintu ini juga langsung menuju ke dekat saf terdepan barisan sholat, sehingga pintu ini digunakan untuk tamu penting VVIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta tamu kenegaraan yang berkunjung. Kita skip dulu. Nah, ini adalah tempat penitipan sendal. Nah, nanti kita akan dapat nomor. Ini penitipannya ada jam-jam tertentu ya. Kita lanjut ke gerbang Al-Ghofar yang artinya gerbang ampunan. Pintu ini terletak di ujung selatan pada bangunan selasar pelataran, tepat di bawah menara Masjid Istiqlal. Pintu ini adalah yang paling dekat dengan gerbang tenggara sekaligus yang terjauh dari mihrab masjid. Yang berikutnya Ar-Rozak atau gerbang rezeki. Salah satu pintu utama ini terletak di tengah-tengah sisi selatan selasar pelataran Istiqlal. Dari pintu ini terdapat koridor yang lurus menghubungkannya dengan pintu Al-Fatah di sisi timur laut. Kemudian Ar-Rahman atau gerbang pengasih. Pintu ini terletak di sudut barat daya bangunan selasar masjid. Ini berdekatan dengan pintu Al-Malik. Sekarang kita lanjut membahas tentang gaya arsitekturnya di bagian luar. Masjid ini menerapkan prinsip minimalis dengan mempertimbangkan keberadaannya di kawasan beriklim tropis. Masjid ini dirancang agar udara dapat bebas bersirkulasi sehingga ruangan tetap sejuk, sementara jemaah bebas dari panas matahari dan hujan. Ruangan sholat yang berada di lantai utama dan terbuka sekelilingnya diapit oleh plaza atau pelataran terbuka di sebelah kiri dan kanan bangunan dengan tiang-tiang dengan bukaan lowong yang lebar di antaranya. Dimaksudkan untuk memudahkan sirkulasi udara dan penerangan yang alami. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada menara dan kubah kecil. Nah, kubah kecil ini diameternya 8 dan tingginya 17 yang melambangkan 17 Agustus, sedangkan kubah besar itu diameternya 45. Jadi 17 Agustus 1945. Selain kubah ada menara juga. Menara di Masjid Istiqlal ini cuma ada satu yang melambangkan Tuhan yang Maha Esa, hanya ada satu, dan tingginya adalah 6.666 yang melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Teman-teman, sekarang kita bahas sedikit tentang Masjid Istiqlal ya, sejarahnya. Pada tahun 1944, beberapa ulama dan tokoh Islam berkumpul di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang menjadi jalan proklamasi untuk merencanakan pembangunan masjid untuk bangsa Indonesia. Namun usulan ini sepertinya sulit dilaksanakan mengingat Jepang masih berkuasa di Indonesia. Pada tahun 1950, ide itu dibicarakan kembali secara serius oleh Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, dan Haji Anwar Cokro Aminoto serta beberapa tokoh Islam yang lain. Pada tahun 1953 diadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam di Deka Park, sebuah gedung pertemuan di Jalan Merdeka Utara, tidak jauh dari Istana Merdeka. Pertemuan dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman yang membahas rencana pembangunan masjid. Namun, gedung Deka Park kini tinggal sejarah karena telah tergusur saat proyek pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Dari hasil pertemuan ini, terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal atau PPMI yang diketuai oleh Haji Anwar Cokro Aminoto dan disahkan pada tanggal 7 Desember 1954. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961
bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan dari tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Dan 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961, 6 tahun semenjak pemenang sayembara diumumkan, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Desain Masjid Istiqlal lahir dari sayembara yang diadakan mulai tanggal 22 Februari 1955 sampai tanggal 30 Mei 1955, dan dewan jurinya diketuai oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Dari 22 desain yang masuk, terpilihlah satu karya dengan judul Ketuhanan yang menjadi juara dari sayembara ini. Dan karya tersebut adalah milik Frederick Silaban. Frederick Silaban merupakan arsitek kelahiran Sumatera Utara. Ia adalah penganut Kristen, Protestan, dan anak seorang pendeta. Ia memiliki sangat banyak karya, bukan hanya Masjid Istiqlal. Di antaranya adalah Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan banyak lagi. Masjid Istiqlal berdiri di atas tanah seluas 98.247 meter persegi atau sekitar 9,8 hektar, dan luas bangunan sekitar 24.200 meter persegi. Terjadi perbedaan pendapat mengenai rencana lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Muhammad Hatta selaku wakil presiden mengusulkan di Jalan Muhammad Husni Tamrin yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia, dengan pertimbangan lokasi tersebut berada di lingkungan masyarakat Muslim dan waktu itu belum ada bangunan di atasnya, sehingga lebih hemat karena tidak akan mengeluarkan biaya penggusuran bangunan-bangunan yang ada di atas dan di sekitar lokasi. Sementara itu, Insinyur Soekarno mengusulkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina, yang di dalamnya terdapat reruntuhan benteng Belanda atau benteng Prince Frederick. Soekarno juga menghendaki Masjid Negara Indonesia ini berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta yang melambangkan semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi beragama sesuai landasan ideologi Pancasila. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya ditetapkanlah lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Istiqlal menjadi kawasan wisata religi yang dikunjungi oleh beberapa orang dari dalam maupun dari luar negeri. Beberapa orang yang telah berkunjung ke Masjid Istiqlal diantaranya adalah Barack Obama bersama istri selaku Presiden Amerika, kemudian ada Presiden Libya Muammar Gaddafi, dan banyak lagi. Di sebelah kanan ini adalah reverse vending machine atau mesin penukar botol. Dengan menukarkan sampah plastik, maka kita bisa mendapatkan poin, dan poinnya ini dapat dikumpulkan dan ditukar dengan GoPay, Dana, Link Aja, OVO, sekarang Shopee kita akan memasuki pintu Al-Qudus. Ini pintu khusus untuk perempuan. Nah, di sini setelah masuk kita akan langsung menemukan di hadapan kita ini ada toilet sekaligus tempat wudhu, dan sebelah kiri dan kanan ini adalah loker yang berbayar. Mari kita lihat untuk tempat wudhunya. Nah, ini dia. Nah, tadi kita sudah melihat tempat wudhu untuk perempuan. Sekarang kita lihat untuk tempat wudhu laki-laki. Nah, ini saya minta tolong sama suami saya untuk direkamin ya, berhubung kita tidak bisa masuk ke tempat berwudhu laki-laki. Untuk tempat wudhunya ini, satu lingkaran itu bisa untuk berlima.
jadi menghemat waktu ya, nggak perlu terlalu antri untuk berwudu. Nah, untuk titik wudunya ini sendiri ada kurang lebih 10 lingkaran, jadi bisa berwudu kurang lebih 50 orang lebih dalam satu waktu. Dari tempat wudhu kita bisa langsung menuju ke tempat sholat. Nah, ini untuk ke tempat sholat satu jalur ya. Oh ya, sebelah kanan ini adalah perpustakaan. Kita lanjut menuju ke tempat sholat. Tempat sholatnya ada di lantai atas, tempat sholat utamanya. Nah, ini adalah aula. Pada saat ini digunakan untuk vaksin booster. Mungkin bisa juga untuk vaksin 1 dan 2, tapi pada saat ini sedang diadakan vaksin booster dan kegiatan lain tentunya ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat. Kemudian untuk informasi tambahan untuk teman-teman, di lantai utama atau lantai dasar tempat sholat itu, di bagian luarnya terdapat beduk raksasa dipamerkan dengan menggunakan kayu umur 300 tahun. Kita akan melihat ruangan iktikaf untuk akhwat atau untuk perempuan. Ini dia. Nah, semuanya dikumpulkan dalam sini. Sekarang kita lanjut ke tempat sholat ya. Ayo kita lihat, ini lantai dasar tempat sholat. Di sini ada beberapa karpet yang bisa kita gunakan. Jika di dalam sudah penuh jamaah, kita bisa sholat di sini dengan menggunakan karpet ini. Di sebelah kanan ada tempat peminjaman mukena. Jika teman-teman lupa membawa mukena, boleh pinjam di sini, menghubungi petugas yang ada di sana di dalam. Mari kita bahas sedikit mengenai arsitektur di bagian dalam masjid ini. Masjid ini memiliki gaya arsitektur Islam modern internasional yang menerapkan bentuk-bentuk geometri sederhana seperti kubus persegi dan kubah dalam ukuran raksasa untuk menimbulkan kesan agung dan monumental. Bahannya pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, yaitu marmer putih dan baja anti karat atau stainless steel. Kita lanjut untuk bagian tengah tempat sholat. Nah, kita bisa melihat di bagian sana ada mimbar. Ternyata mimbar ini adalah desain yang keempat semenjak Masjid Istiqlal ini diresmikan. Ini adalah desain pertama tahun 96. Desain ini masih murni karya Silaban. Dan dilanjutkan dengan desain yang kedua yang digunakan sampai 2012. Desain yang kedua ini tulisan Allah dan Muhammadnya sangat besar. Lalu yang ini adalah desain yang ketiga yang digunakan sampai sebelum renovasi Masjid Istiqlal dilaksanakan pada tahun 2019. Dan yang ini adalah desain terbaru. Ini tampak dari dekat. Saat ini sedang terpasang kiswah Ka'bah yang ada di hadapan teman-teman. Dan di bagian kanan ini adalah Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna yang berwarna kecoklatan ini. Nah, itu adalah tulisan Asmaul Husna. Masjid ini memiliki dua bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan pendamping. Untuk bangunan utama ini dimahkotai kubah dengan bentang diameter sebesar 45 meter yang melambangkan tahun 1945, tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Kubah ini ditopang oleh 12 tiang yang disusun melingkar di tepi dasar kubah yang melambangkan 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga 12 bulan dalam penanggalan Islam serta Masehi. Lalu teman-teman juga bisa melihat untuk ruangan sholat utama ini lumayan luas, jadi bisa menampung sekitar 16.000 jamaah. Ruang sholat utama ini dikelilingi 4 tingkat balkon dan 1 lantai utama melambangkan angka 5 yang merupakan rukun Islam sekaligus Pancasila ada 5, serta perintah sholat 5 waktu. Sedangkan pada bangunan pendamping, ia dimahkotai oleh kubah yang lebih kecil berdiameter 8 meter dan tingginya 17 yang melambangkan 17 Agustus. Ditambah dengan kubah utama ini yang diameternya 45 meter, jadi 17 Agustus 1945. Adanya 2 bangunan masjid, bangunan utama dan pendamping, serta 2 kubah yang berdampingan, melambangkan dualisme yang saling berdampingan dan melengkapi, seperti langit dan bumi, kepentingan dunia dan akhirat, lahir dan batin, serta 2 bentuk hubungan penting bagi muslim, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Pada bagian pencahayaan masjid ini menggunakan sekitar 3.375 lampu dengan mengusung lighting designer pendekatan surah An-Nur ayat 35, yaitu perbedaan di langit dan di bumi. Kita bisa merasakan suasana terang di plafon tapi tidak silau, serta bisa merasakan cahaya saat sedang beribadah. Pada dinding utama yang menghadap kiblat, terdapat mihrab dan mimbar di tengahnya. Pada dinding utama terdapat ornamen logam bertuliskan aksara Arab, Allah yang sebelah kanan dan Muhammad yang sebelah kiri. Di tengahnya terdapat kaligrafi Arab surah Toha ayat ke-14. Semua ornamen logam baja anti karat ini didatangkan dari Jerman. Sekarang kita naik ke lantai 2 tempat sholatnya dulu ya. Ini penampakan dari atasnya. Ini habis asar. Sekarang kita naik ke lantai 3. Sana ada Monas ya. Ini tertutup. Mari kita lihat apa yang ada di atas. Sama seperti yang di lantai 2 ya.
Struktur bangunan utama ini dihubungkan dengan emper dan koridor yang mengelilingi pelataran terbuka yang luas. Teras terbuka berukuran seluas 29.800 meter persegi berupa pelataran berlapis tegel keramik berwarna merah bata yang disusun sesuai saf sholat. Terletak di sisi belakang gedung utama. Teras ini berfungsi menampung jamaah pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Koridor dikelilingi teras pelataran yang menghubungkan bangunan utama dengan menara masjid. Tidak seperti masjid dalam arsitektur Islam Arab, Persia, Turki, dan India yang memiliki banyak menara. Istiqlal hanya memiliki satu menara yang melambangkan keesaan Allah dan strukturnya berlapis marmer berukuran 6.666 cm yang melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran, ditambah kemuncak yang memahkotai menara ini yang terbuat dari kerangka baja setinggi 30 meter yang melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Maka tinggi total menara ini adalah 96,66 meter. Selain koridor emper keliling, terdapat pula koridor di tengah yang menghubungkan gerbang Al-Fattah dengan gerbang Ar-Rozak. Jika masjid sudah tentu berkiblat ke arah Mekah ya. Penjuru koridor ini mengarah ke Monumen Nasional atau Monas. Hal ini untuk menunjukkan bahwa masjid ini adalah Masjid Nasional Republik Indonesia. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat beduk raksasa. Beduk raksasa ini terbuat dari sebatang pohon kayu meranti merah yang berasal dari Pulau Kalimantan, di mana usia pohon itu sekitar 300 tahun. Nih, beduk ini masih dilestarikan di Masjid Istiqlal. Bunyinya direkam dan diperdengarkan melalui pengeras suara sebelum azan dikumandangkan. Beduk raksasa ini diletakkan di atas penyangga setinggi 3,8 meter dengan panjang 3,45 meter dan lebar 3,4 meter. Semua terbuat dari kayu jati dari hutan Randu Belatung di Jawa Tengah. Beduk ini sendiri memiliki panjang 3 meter dengan berat 2,3 ton. Bagian depan diameternya 2 meter, sedangkan bagian belakangnya diameternya 1,71 meter dan terbuat dari kayu meranti merah atau sorewood dari sebuah pohon yang berumur 300 tahun. Diambil dari hutan di Kalimantan Timur. Dan untuk bahan kulit yang ada pada beduk, pada bagian depan menggunakan kulit sapi jantan dari daerah Jawa Timur, sedangkan pada bagian belakang adalah kulit sapi betina jenis Santa Gertrudis yang berumur 2 tahun. Beduk ini dikerjakan kurang lebih 2 bulan atau 60 hari. Sedangkan untuk kakinya atau penyangga beduknya, jagrak, itu diselesaikan dalam waktu 25 hari.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. الصراط المستقيم. Kok bisa? Hati-hati ya pelan-pelannya. Ini suasana malam di Masjid Istiqlal.